Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa semua, dimanapun saudara berada. Mudah-mudahan saudara dalam kondisi sehat walafiat untuk dapat mengikuti materi kedua mengenai ilmu tanah hutan. Pada materi kedua ini, kita akan membahas mengenai bahan-bahan penyusun tanah. Bahan-bahan penyusun tanah memiliki jumlah yang berbeda ya untuk setiap jenis tanah ataupun setiap lapisan tanah. Pada tanah lapisan atas yang baik ya, pada umumnya untuk pertumbuhan tanaman lahan kering itu mengandung, ini yang ideal ya, ideal ini mengandung 45% bahan mineral ya, itu merupakan jumlah yang paling besar. Nah, bahan mineral ini berasal dari pelapukan batuan. Kemudian di bawahnya adalah jumlahnya adalah air ya. Air juga mempunyai jumlah yang cukup besar yaitu 20-30%. Kemudian udara juga menempati 20-30%. Kemudian jumlah yang paling kecil yaitu adalah bahan organik ya. Bahan organik menempati 5% di dalam tanah. Walaupun jumlahnya yang kecil, tetapi bahan organik ini mempunyai fungsi yang cukup tinggi terhadap kesuburan tanah ya, karena bahan organik mengandung banyak nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Kita pada bab ini kita coba membedah satu persatu mengenai apa yang dimaksud dengan bahan mineral, apa yang dimaksud dengan air, kemudian apa yang dimaksud dengan bahan organik, dan apa yang dimaksud dengan udara. Kita mulai pada bab pertama yaitu mengenai bahan mineral ya. Bahan mineral berbentuk padat ya, berbeda dengan bahan cair ya, bahan air yang berbentuk cair ataupun udara yang berbentuk gas. Bahan mineral dan bahan organik itu berbentuk padat ya. Bahan mineral memiliki jenis yang memiliki dua jenis yaitu bahan mineral atau mineral yang primer maupun yang disebut dengan mineral sekunder. Bahan mineral ini sudah saya sampaikan di depan berasal dari pelapukan batuan. Kemudian di dalam tanah, bahan mineral ini berbeda-beda tergantung dari batuan yang dilapuknya. Itu di dalam tanah itu berbeda-beda. Kalau pelapukannya banyak mengandung batuan yang mengandung banyak unsur hara, maka tanah itu menjadi tanah yang kaya akan unsur hara sesuai dengan bahan yang dilapuknya. Tapi kalau bahan yang dilapuknya itu berasal dari pelapukan misalnya mineral sekunder ya, itu juga mengandung unsur hara yang lebih sedikit dibandingkan dengan mineral-mineral primer. Nah, mineral di dalam tanah itu berasal dari pelapukan batuan ya. Sudah saya sampaikan tadi di dalam batuan ini sendiri dibagi menjadi 3 jenis batuan. Yaitu ada yang disebut dengan batuan beku ya, atau igneous rock itu atau batuan vulkanik ya. Itu berasal dari gunung berapi. Kemudian ada yang disebut dengan batuan sedimen atau batuan endapan yang merupakan endapan dari hasil pelapukan batuan ataupun endapan-endapan lain yang tergabung dan mengeras ya. Kemudian ada yang disebut dengan batuan metamorfosa atau batuan alihan ya. Itu bisa berasal dari batuan beku ataupun bisa berasal dari batuan sedimen. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam tanah ya, mineral itu dibagi terhadap fraksi tanah halus, kemudian ada yang disebut dengan fraksi fragmen batuan. Ada yang kasar dan ada yang halus di dalam tanah itu bahan mineral itu. Kalau yang halus itu terbagi lagi menjadi beberapa fraksi ya, yang disebut dengan fraksi pasir, kemudian fraksi debu, kemudian fraksi liat ya. Fraksi pasir menempati ukuran 2 mm sampai 50 mikron. Kemudian fraksi debu menempati 50 mikron sampai 2 mikron dan liat itu menempati lebih kecil dari 2 mikron. Sedangkan fragmen
batuan itu menempati ukuran 2 mm ke atas ya, bisa kerikil, bisa pasir ataupun bisa batu. Nah, pasir, debu, liat ini, kerikil dan batu ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesuburan tanahnya, sehingga fraksi tanah halus maupun fragmen batuan ini sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman di atasnya. Nah, kemudian kita sudah menyampaikan di depan tadi terkait dengan pembagian mineral ya, ada mineral primer dan mineral sekunder. Kalau mineral primer itu berasal dari pelapukan langsung batuan ya, sedangkan mineral sekunder adalah mineral yang bentukan baru yang terbentuk selama proses pembentukan tanah berlangsung. Mineral primer umumnya terdapat dalam fraksi pasir dan debu ya, sedangkan mineral sekunder umumnya terdapat dalam fraksi liat. Nah, ini pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman juga sangat tinggi. Kemudian contoh misalnya fraksi primer ya, fraksi primer atau batuan yang banyak atau mineral yang banyak mengandung kalsium atau magnesium atau disebut dengan mineral kelam ya. Itu contoh misalnya mineral primer adalah kuarsa ya, kemudian kalsit, kemudian dolomit ya, kemudian ada feldspar ya, itu banyak mengandung kalsium, natrium dan kalium ya, kemudian ada mika atau muskovit dan biotit, itu banyak mengandung magnesium, kalium dan besi. Kemudian amfibol itu banyak mengandung kalsium, magnesium, besi dan natrium. Kemudian piroxkin itu seperti hiperstin dan augit itu banyak mengandung kalsium, magnesium dan besi. Kemudian ada olivin, kemudian ada leucit dan apatit ya. Itu juga banyak mengandung unsur hara yang didominasi oleh magnesium, kalium, kemudian ada fosfor ya. Nah, unsur-unsur ini penting sekali untuk pertumbuhan tanaman karena ini juga merupakan unsur-unsur hara makro ya, unsur hara makro yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian mineral sekunder ya, mineral sekunder sering ditemukan dalam tanah, antara lain adalah kaulinit. Kaulinit itu kalau kita merupakan jenis mineral yang bertipe Ki 1 ya, itu memiliki kesuburan yang cenderung rendah ya. Kemudian ada haloisit, ada montmorillonit, ada gipsit ya, ada oksida Fe dan Al. Nah, mineral liat ya, mineral liat yang termasuk dalam banyak dijumpai dalam mineral sekunder ya. Itu pengaruhnya terhadap sifat kimia tanah cukup tinggi, yaitu berpengaruh pada kapasitas tukar kation dan mengembang dan mengkerutnya tanah. Ini mineral-mineral sekunder ya, yang sangat juga berperan dalam nanti akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kemudian ada dalam material mineral-mineral ini nanti kita akan membahasnya lebih jauh dalam bab-bab selanjutnya ya. Ini secara garis besar kita mengenalkan terhadap bahan penyusun tanah saja. Nah, dalam bab ini saudara mungkin akan mengulas kembali ya untuk saudara coba jelaskan nanti dalam bab ini. Yang pertama adalah ukuran fraksi tanah dan fragmen batuan. Saudara jelaskan kembali. Kemudian yang kedua, jelaskan mengenai mineral primer dan mineral sekunder serta contohnya. Itu yang soal yang pertama ya. Kemudian kita mengulas tentang bahan organik ya, atau bahan penyusun tanah kedua yang disebut dengan bahan organik. Bahan organik memang jumlahnya tidak terlalu besar di dalam tanah. Itu bisa 5% ya, 3-5%. Tetapi pengaruhnya terhadap tanah cukup besar sekali. Karena apa? Bahan organik itu berasal dari peruraian bahan vegetatif tanaman. Nah, bahan organik itu mengandung banyak unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Ya. Seberapa besar unsur hara yang diurai di dalam vegetatif tanaman, itu juga masing-masing jenis tanaman itu berbeda-beda. Nah, di sini karena bahan organik ini tidak hanya juga memberikan pengaruh pada nutrisi, juga berpengaruh pada sifat-sifat tanah.
Terutama untuk perbaikan sifat fisik tanah, bahan organik memegang peranan yang cukup tinggi, yaitu memperbaiki struktur tanah, kemudian memperbaiki daya menyimpan air di dalam tanah. Itu bahan organik memegang peranan yang cukup tinggi. Pengaruh bahan organik terhadap sifat tanah diantaranya adalah yang pertama sebagai granulator. Ya. Granulator itu artinya memperbaiki struktur tanah, kemudian sebagai sumber unsur hara, terutama adalah nitrogen, fosfor, dan sulfur. Ya. Di samping juga ada unsur-unsur lainnya yang di situ, cuman sumber utamanya di sana. Kemudian ada menambah kemampuan tanah untuk menahan air, ya, karena bahan organik ini menyimpan air yang cukup bagus gitu ya. Kemudian menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara, yang ini dibuktikan dengan kapasitas tukar kation yang menjadi tinggi. Kapasitas tukar kation ini penting sekali untuk pertumbuhan tanaman ya. Untuk KTK yang tinggi biasanya pertumbuhan tanaman juga akan bagus gitu ya. Kemudian sumber energi bagi mikroorganisme. Jadi bahan organik itu selain berpengaruh secara memberikan nutrisi pada tanah, juga merupakan sumber energi bagi mikroorganisme. Pelepasan unsur-unsur hara di dalam tanah dari bahan vegetatif itu sangat dipengaruhi kuat oleh mikroorganisme di dalam tanah. Oleh karena itu, bahan organik itu sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. Nah, bahan organik itu ada dua jenis, yaitu ada bahan organik yang kasar dan ada bahan organik halus atau yang disebut dengan humus. Humus merupakan bahan organik yang berasal dari hancuran bahan organik kasar setelah sama-sama baru yang dibentuk dari hancuran bahan organik tersebut melalui kegiatan mikroorganisme di dalam tanah. Nah, humus ini peranannya sangat tinggi sekali ya untuk pertumbuhan tanaman. Kalau di dalam kehutanan memang humus ini, unsur-unsur hara yang di dalam humus ini nanti bisa tercuci ke bawah melalui licing ya, atau pencucian itu bisa ditangkap nanti untuk akar tanaman pohon ya. Tapi bagi orang pertanian humus ini luar biasa penting sekali ya. Karena humus ini berada di lapisan permukaan yang mengandung unsur hara yang sangat tinggi. Nah, bagi orang pertanian humus ini sangat berperan penting sekali. Kemudian untuk humus merupakan senyawa yang resisten ya, tidak mudah hancur. Itu berwarna hitam atau coklat dan mempunyai daya menahan air dan unsur hara yang tinggi. Jadi oleh karena itu tanah humus ini kan berwarna hitam atau coklat ya. Oleh karena itu tanah yang cenderung berwarna mendekati warna humus itu mempunyai kecenderungan mempunyai kesuburan tanah yang tinggi, atau memiliki warna yang mendekati warna humus ya, itu memiliki kecenderungannya memiliki kesuburan yang tinggi. Tingginya daya menyimpan unsur hara adalah akibat dari tingginya kapasitas tukar kation dari humus, karena humus mempunyai beberapa gugus yang aktif, terutama gugus karboksil ya. Nah, ini humus ini menjadi catatan yang penting bagi orang yang mempelajari ilmu tanah ya, terutama untuk pertumbuhan tanaman. Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa humus mengandung banyak nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, baik itu tanaman semusim maupun tanaman kehutanan. Tanah yang banyak mengandung humus atau bahan organik adalah tanah pada lapisan atas atau yang disebut juga dengan topsoil. Tapi saudara, berbeda ya, topsoil itu kalau di dalam ilmu pertambangan itu topsoil itu sebutannya tanah pucuk, yaitu bukan humus. Yang dimaksud dia itu tanah dengan yang di atas overburden, kalau di dalam ilmu pertambangan itu di atas batuan itu ya. Jadi sampai ke batuan itu disebut tanah pucuk. Jadi itu perbedaan istilah di dalam pertambangan maupun istilah di dalam kehutanan. Kalau dalam kehutanan yang disebut dengan topsoil ya, atau tanah bagian atas itu ya humus yang kurang lebih tebalnya sekitar 5 cm ya.
Nah, di daerah rawa seperti daerah Pasang Surut sering dijumpai dengan tanah yang mengandung bahan organik yang sangat tinggi atau tebal. Kita coba kalau kita jalan-jalan ke daerah Lianganggang ya, kita menjumpai banyak lahan-lahan rawa-rawa di sana yang vegetasinya banyak di sana terendam air, itu biasanya disebut dengan sebagai, kita menyebutnya sebagai gambut ya. Itu karena dia mengandung bahan organik lebih dari 20% untuk tanah pasir, 30% tanah liat, dan 40% dan tebalnya itu lebih dari 40%, 40 cm ya. Itu tebalnya lebih dari 40 cm, maka tanah itu disebut sebagai tanah gambut ya. Kalau kita berjalan di sana ya dekat bandara, kita akan melihat bahwa tebal tumpuan bahan organik itu bisa mencapai 40 cm lebih, bahkan di kubahnya itu pernah diukur itu mencapai 2 meter ya, sehingga di situ disebut sebagai gambut ya, atau kalau yang bagian dalamnya itu disebut sebagai kubah gambut. Nah, itu merupakan kandungan bahan organik yang cukup tinggi atau sangat tinggi. Memang perolehnya lambat karena terdapat di daerah tergenang. Namun demikian itu merupakan sumber bahan organik yang sangat tinggi sekali. Nah, kemudian kandungan bahan organik tanah dihitung dari kandungan C organik dengan rumus 1,74 kali C organik. Jadi kita menghitung berapa besaran C organik dulu, baru kita kalikan dengan 1,74 ya. Itu untuk melihat seberapa besar bahan organik di dalam tanah ya. Kemudian kalau untuk mengukur C organik ini dengan analisis laboratorium ya, ini dengan di laboratorium kita bisa kita ukur berapa C organiknya. Nah, dalam material organik ini saudara nanti coba ulas kembali, jelaskan mengenai bahan organik pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah. Coba saudara jelaskan kembali ya, pengaruh bahan organik terhadap sifat-sifat tanah, kemudian jelaskan mengapa di daerah gambut itu merupakan sumber cadangan air yang cukup besar. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan air ya. Air itu merupakan salah satu bahan penyusun tanah ya yang menempati 20-30%. Tadi kita sudah jelaskan di awal mengenai berapa besaran air di dalam tanah ya. Itu fluktuatifnya kira-kira 20-30%. Air berada di dalam tanah karena ditahan atau diserap oleh massa tanah. Itu yang paling penting di sana ya. Tertahan oleh lapisan kedap air atau karena keadaan drainase yang kurang baik. Jadi kalau ada genangan itu menunjukkan bahwa drainase tanah itu kurang baik. Nah, kemudian kalau air ditahan oleh massa tanah itu berarti air itu tetap berada di dalam tanah ya, dan ini penting untuk pertumbuhan tanaman. Kalau air langsung loss ya, seperti misalnya di tanah pasir ya, itu air akan langsung mengalami infiltrasi yang tinggi ya, meresap ke dalam tanah cepat sekali. Nah, itu juga tidak ditahan oleh massa tanah ya, atau sedikit sekali ditahan oleh massa tanah, itu menyebabkan kekurangan air di dalam tanah untuk pertumbuhan tanaman. Nah, oleh karena itu air yang bagus itu yang bisa ditahan oleh massa tanah. Apabila jumlah air di dalam tanah itu cukup untuk pertumbuhan tanaman, maka air itu memiliki fungsi yang penting di dalam pertumbuhan tanaman, yaitu salah satunya adalah sebagai unsur hara tanaman ya, karena tanaman memerlukan air dari tanah dan CO2 dari udara untuk membentuk gula dan karbohidrat di dalam proses fotosintesis. Kalau kita melihat rumus kimianya C6H12O6, kemudian ditambah CO2 itu akan menghasilkan gula atau karbohidrat di dalam proses fotosintesis. Kemudian
sebagai pelarut unsur hara ya. Jadi unsur hara yang terlalu di dalam air diserap oleh akar tanaman dari larutan tersebut. Jadi kalau kita memupuk di dalam tanah ya tanpa adanya air, maka pupuk itu tidak bisa terlarut ya, sehingga tidak bisa atau sulit sekali untuk diserap oleh akar tanaman. Sehingga air ini menjadi pelarut unsur-unsur hara atau pupuk yang kita tanamkan di dalam tanah. Kemudian ketika dalam bentuk larutan ya, atau di dalam larutan itu, maka akar mudah untuk menyerap air tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bagian dari sel-sel tanaman. Air merupakan bagian dari protoplasma. Nah, air ini kita jelaskan bahwa penting dalam proses untuk metabolisme di dalam tubuh tanaman ya, baik dari serapan unsur hara, kemudian dalam pembentukan gula atau karbohidrat ya. Nah, dia bisa berfungsi sebagai unsur hara maupun bisa berfungsi sebagai pelarut unsur hara di dalam tanah. Kemudian persediaan air di dalam tanah tergantung dari banyaknya curah hujan atau air irigasi. Itu yang pertama. Kemudian kemampuan tanah dalam menahan air ya. Tadi saya sampaikan bahwa tanah dengan fraksi pasir, dengan fraksi liat, fraksi debu akan berbeda-beda kemampuannya dalam menahan air ya. Kemudian besarnya evapotranspirasi atau penguapan langsung melalui tanah dan melalui vegetasi. Nah, apabila panas yang cukup tinggi, evapotranspirasi ini tinggi, maka air cenderung mudah sekali cepat hilang. Kemudian yang keempat adalah tinggi muka air tanah. Air di dalam tanah atau meresap di dalam tanah karena ada 3 gaya, yaitu ada gaya adhesi, kemudian ada kohesi dan gravitasi. Ini yang menyebabkan air itu bisa meresap atau ditahan di dalam massa tanah ya. Nah, ini kalau kita menjumpai tanah yang panasnya cukup tinggi seperti di daerah terbuka ya, daerah terbuka, daerah tambang, kemudian daerah yang gundul, daerah yang ini terutama di daerah tropis kita ini ya. Kalau siang panas sekali yang cukup tinggi, itu menyebabkan penguapan terhadap air itu sangat tinggi sekali, sehingga kalau kita tidak mempertahankan vegetasi di permukaan tanah, maka sinar matahari langsung menyentuh tanah, maka terjadi evapotranspirasi yang sangat tinggi sehingga tanah itu menjadi mudah untuk kering ya. Nah, ini sangat penting atau sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Walaupun evapotranspirasi sendiri bisa melalui tanah maupun bisa melalui vegetasi. Oleh karena itu begini, untuk daerah-daerah yang terbuka cukup tinggi ya, maka secepatnya kita harus memberikan penutupan tanah ya, misalnya dengan tanaman-tanaman penutup tanah ya, kemudian baru diikuti dengan tanaman-tanaman kayu. Hal ini untuk mengurangi evapotranspirasi air yang bisa hilang di dalam tanah. Kemudian air higroskopis ya. Kalau kita melihat daya adhesi, kohesi maupun gravitasi tadi itu, maka kita mengenal adanya air higroskopis ya. Air yang diserap tanah sangat kuat sehingga tidak dapat digunakan untuk tanaman. Itu karena daya adhesi antara air dan tanah. Jadi air higroskopis ini tidak bisa digunakan oleh tanaman. Kemudian ada yang kedua disebut air kapiler. Air kapiler merupakan air di dalam tanah di mana daya kohesi ya, tarik-menarik antara butir-butir air dan daya adhesi antara air dan tanah itu lebih kuat dari gravitasi. Air ini dapat bergerak ke samping atau ke atas karena gaya kapiler ya. Sehingga sebagian besar dari air kapiler merupakan air yang tersedia atau dapat diserap bagi tanaman. Nah, air kapiler inilah yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian jumlah air tersedia bagi tanaman yaitu ada air dalam kapasitas lapang ya.
kemudian air titik layu permanen, dan air tersedia. Air dalam kapasitas lapang itu adalah keadaan tanah yang cukup lembab ya, ini dicirikan ya. Tanah yang cukup lembab yang menunjukkan jumlah air yang terbanyak yang dapat ditahan oleh tanah terhadap gaya tarik gravitasi. Air yang dapat ditahan oleh tanah tersebut terus-menerus diserap oleh akar-akar tanaman atau menguap sehingga tanah semakin lama semakin kering. Pada suatu saat ketika diserap oleh akar tanaman, kemudian akar itu kemudian banyak menyerap tanaman dan air itu menjadi hilang, maka lama-lama air itu mencapai pada titik layu permanen. Artinya bahwa akar tanaman tidak mampu lagi menyerap air tersebut ya, karena serapan air di dalam tanah itu cukup tinggi. Nah, titik layu permanen itu adalah kandungan air tanah di mana akar tanaman itu mulai tidak mampu lagi menyerap air dari tanah tersebut sehingga tanaman menjadi layu. Nah, di sini yang perlu kita cermati, sebelum titik layu permanen ini maka kita harus memberikan tambahan air di dalam tanah dengan penyiraman, dengan pemberian irigasi dan lain sebagainya. Maka ketika pada titik layu permanen itu tidak memandang siang ataupun malam, maka tanaman akan tetap layu. Karena apa? Karena dia tidak bisa menyerap air dari akarnya. Karena dia berada pada titik layu permanen. Nah, kemudian ada air yang tersedia. Air yang tersedia adalah air yang tersedia bagi tanaman, yaitu selisih antara kadar air pada kapasitas lapang dikurangi dengan kadar air pada titik layu permanen. Nah, air tersedia ini merupakan air yang bisa digunakan oleh tanaman atau digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kita harus mengontrol ya kalau kita melakukan penanaman atau kita melakukan pembibitan dan lain sebagainya, kita harus mengontrol kondisi air ini sehingga pertumbuhan tanaman atau pertumbuhan semai itu tidak mengalami gangguan ya, atau tidak mengalami kekurangan air yang menyebabkan tumbuhan itu menjadi layu. Banyaknya kandungan air dalam tanah berhubungan erat dengan besarnya tegangan atau moisture tension ya dalam tanah tersebut. Besarnya tegangan air menunjukkan besarnya tenaga yang diperlukan untuk menahan air tersebut di dalam tanah. Nah, tegangan misalnya ya tegangan di dalam tanah itu diukur dalam bentuk bar ya, atau kilopascal atmosfer, kemudian sentimeter air atau logaritma sentimeter air yang disebut dengan PF. Satuan bar dan atmosfer sering dianggap sama karena satu atmosfer sama dengan 1,0127 bar ya. Nah, ini nanti di dalam materi pelajaran fisika tanah itu banyak dikupas mengenai ini ya, mengenai air di dalam tanah ini. Kemudian kandungan air pada kapasitas lapang ditunjukkan oleh kandungan air pada tegangan sepertiga bar ya, atau 33 kilopascal ya. Sedangkan kandungan air pada titik layu permanen adalah pada tegangan 15 bar. Nah, pengetahuan ini penting ya, atau 1.500 kilopascal ya. Kemudian air yang tersedia bagi tanaman adalah air yang terdapat pada tegangan sepertiga bar sampai dengan 15 bar atau 33 kilopascal sampai dengan 1.500 kilopascal. Nah, itu ada ukurannya ya sebenarnya ya. Nah, kita tinggal mengontrol kalau di lapangan, kemudian di persemaian itu kita harus mengetahui di mana air itu pada kondisi yang sudah memprihatinkan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, itu kita harus segera untuk memberikan treatment terhadap tanaman kita ya, terutama pada lahan-lahan yang kering ya, lahan kering. Ada juga yang menggunakan sistem infus ya, infus tanaman ya. Kalau kita di lapangan itu karena tidak bisa kita menyirami setiap waktu ya karena kondisinya jauh dari sumber air, maka kadang-kadang juga digunakan infus. Atau juga misalnya merekayasa sistem penanaman ya.
Artinya betul-betul melihat posisi penanaman di bulan apa, kemudian tumbuhan itu memiliki daya tahan yang cukup kuat sampai bulan apa ya. Kita melihat pada bulan hujan itu mulai Oktober sampai sampai bulan April ya, maka di dalam Oktober paling lambat November itu sudah mulai tanam, sehingga pada bulan April itu tanaman sudah mulai kuat ya, sehingga itu menyebabkan pada periode kering ya, kering April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu tanaman walaupun dia tidak mengalami pertambahan tumbuh, tapi dia mampu bertahan untuk mencapai pada hujan berikutnya ya. Ini pengetahuan ini juga cukup penting ya untuk kita melakukan reklamasi lahan atau penanaman di lahan-lahan terbuka ataupun lahan-lahan yang kritis lainnya. Kemudian ini ada kita sediakan klasifikasi kelembapan tanah dan tegangan air ya. Pada klasifikasi kelembapan tanah pada jenuh air ya dengan bar 0 dan PF-nya 0, kemudian air gravitasi ini pada jenuh air ini ya. Kemudian pada kapasitas lapang, air kapiler ya dapat diserap oleh tanaman tadi kita jelaskan pada sepertiga bar ya. Kemudian titik layu permanen ya, air kapiler tidak dapat diserap oleh tanaman yaitu pada 15 bar ya. Kemudian koefisien higroskopis air higroskopis ya tidak dapat diserap oleh tanaman pada 31 bar dan kering oven pada 10.000 bar. Nah, ini pengetahuan ini juga penting sekali ya. Terkait kita harus mempertahankan air itu dalam kondisi air kapiler ya atau dapat diserap oleh tanaman yaitu pada sepertiga bar. Nah, di sini ini air yang tersedia oleh tanaman ya. Kalau jenuh air juga air gravitasi atau hilang dari tanah ya. Jenuh air ini artinya bahwa terlalu banyak air di situ sehingga juga tidak bagus juga kalau jenuh air ya. Misalnya pada daerah-daerah gambut ya, rawa yang sering tergenang dengan jenuh air yang tinggi, akhirnya jenis-jenis tanaman tertentu aja yang mampu tumbuh di daerah tersebut ya. Sehingga kalau kita melihat ya beberapa jenis tanaman yang ada di daerah rawa itu cenderung tidak seperti keragaman pada daerah upline ya. Itu menunjukkan bahwa tanah yang dengan jenuh air itu kadang-kadang bersifat racun bagi beberapa jenis tanaman ya. Kemudian ada dalam penjelasan mengenai air ini, saudara akan mempunyai tugas yang ketiga, yaitu tolong saudara jelaskan kembali tentang fungsi air bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua, jelaskan kembali mengenai air yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman ya. Itu saudara yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai udara ya. Udara ini penting sekali untuk di dalam tanah ya, karena udara merupakan ruang pori-pori bagi tanah ya. Kalau pori-porinya itu kecil, maka tanah itu menjadi padat ya, sehingga proses penetrasi akar terhadap tanah itu menjadi sangat berat. Tapi dengan pori-pori yang lebih longgar, maka tanah itu mudah sekali untuk melakukan penetrasi ke dalam tanah sehingga akar lebih berkembang. Banyaknya pori-pori dalam tanah kurang lebih 50% dari volume tanah. Nah, tetapi ini tidak mutlak ya, karena pori-pori tanah tergantung pada aktivitas di atasnya ya. Pada tanah yang sering diinjak, kemudian sering dilakukan kegiatan di atasnya, maka tanah itu menjadi lebih padat gitu ya. Sehingga untuk memulihkan pori-pori tanahnya digunakan penggemburan tanah. Maka tanah yang padat itu udaranya menjadi lebih sedikit ya, dan persen kondisi udaranya lebih sedikit, tanah itu menjadi padat dan akar menjadi sulit untuk menembus lapisan tanah. Pada tanah-tanah tergenang, seperti di gambut ya, di daerah rawa-rawa, itu semua pori tanah diisi oleh air, sedangkan tanah yang lembab atau kering
ditemukan air terutama pada pori-pori mikro, sedangkan udara mengisi pori-pori tanah yang tidak terisi air. Nah, di sini manajemen terhadap udara di dalam tanah itu sangat penting sekali untuk menopang pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu fungsinya pendangiran di dalam tanah itu untuk memperbesar pori-pori tanah. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa untuk daerah dengan kondisi panas yang tinggi, kalau kita mendangir suatu tanaman, kita harus hati-hati sekali karena dengan pendangiran itu maka lebih cepat untuk mengeluarkan air di dalam tanah sehingga evapotranspirasinya sangat tinggi sekali. Oleh karena itu pendangiran pada tanah-tanah yang memiliki panas yang tinggi ya itu harus segera ditutup oleh mulsa mulsa lain ya sehingga penguapan itu tertahan oleh mulsa di atasnya. Ini penting sekali pengetahuan ini untuk areal-areal reklamasi ya. Kemudian susunan udara di dalam tanah itu berbeda dengan susunan udara di atmosfer ya. Kandungan uap air lebih tinggi. Tanah yang lembab mempunyai udara dengan kelembapan nisbi relatif humidity atau RH mendekati 100%. Kandungan CO2 lebih besar daripada atmosfer ya. Hal ini kenapa CO2-nya lebih tinggi? Karena pengaruh pernapasan dari akar tanaman. Kandungan O2 lebih kecil daripada atmosfer. Udara tanah itu 10-12%, udara atmosfer itu mencapai 20%. Hari ini juga dipengaruhi oleh akar tanaman yang mengambil O2 dan melepaskan CO2 di dalam tanah. Nah, ini juga pengetahuan ini juga sangat penting sekali ya, Saudara perhatikan ya. Karena ternyata bahwa tumbuhan itu selain juga menghasilkan O2, dia juga mengambil CO2. Nah, di sini oleh karena itu di dalam tanah sendiri akar-akar tanaman itu juga mengambil CO2 dan juga melepaskan CO2 di dalam tanah. Oleh karena itu kadar O2 di dalam tanah itu bisa lebih kecil dari di atmosfernya atau kandungan CO2-nya juga lebih tinggi daripada di atmosfernya. Nah, ini adalah bahan-bahan penyusun tanah yang dalam kuliah kedua ini Saudara pelajari ya. Untuk yang terakhir ini coba Saudara ulas kembali ya. Fungsi udara di dalam tanah, bagaimana kalau tanah itu pori-porinya kecil dan bagaimana kalau pori-porinya itu lebar, itu pengaruh terhadap tanah seperti apa. Coba Saudara jelaskan ya. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai bahan-bahan penyusun tanah ya, 4 pokok bahan penyusun tanah yaitu bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Untuk selanjutnya nanti di dalam pertemuan selanjutnya kita membahas tentang faktor-faktor pembentuk tanah ya. Baik, demikian tadi kuliah untuk pertemuan kedua ya terkait dengan bahan-bahan penyusun tanah. Saudara dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam slide-slide tadi dan saudara bisa mengumpulkannya pada waktu yang telah ditetapkan di dalam deskripsi di channelnya ya. Mudah-mudahan saudara menyimak betul video ini dan saudara juga dapat mengambil literatur dari berbagai sumber ya untuk memperkaya pengetahuan saudara mengenai bahan-bahan penyusun tanah. Baik, terima kasih adik-adik semua. Selamat mengerjakan ya tugas-tugas yang saya berikan dan kita bertemu di minggu depan untuk pertemuan ketiga ya. Saya akhiri, salam sehat semuanya, mudah-mudahan dimanapun saudara berada. Saya akhiri pertemuan pada kuliah kedua ini, akhiru qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekali lagi salam sehat semuanya.